Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Lili Erisa Nazila, kemudian Neila Cantika Palupi, kemudian saya sendiri Miftahul Jannah, lalu Muhammad Fakih Firdaus dan Muhammad Asghar Alam. Adapun tujuan kami membuat video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian hasil pembelajaran yang diampu oleh Bapak Indra Mustafa MPDI. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Indra Mustafa karena sudah diberi kesempatan sehingga kami bisa lebih banyak belajar lagi mengenai teknik pengujian validitas instrumen penilaian hasil pembelajaran. Lalu, apa saja yang akan kita bahas dalam penjelasan kali ini? Kita akan membahas 4 subtema, yaitu yang pertama ada konsep, ini ada pengertian dari validitas, kemudian yang kedua jenis, ini akan menjelaskan jenis-jenis validitas yang terdiri dari isi, konstruk, dan kriteria. Yang ketiga ada faktor, ini apa saja penyebab yang mempengaruhi validitas, dan yang keempat adalah simulasi uji coba validitas pada suatu instrumen. Untuk materi yang pertama tentang konsep akan dijelaskan oleh Saudari Lili. Dipersilahkan. Konsep validitas. Validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Menurut Azwar tahun 1986. Validitas ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat penilaian yang dipergunakan benar-benar dapat mengukur apa yang tidak diukur. Contohnya, misal, untuk mengukur besarnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, bukan diukur melalui nilai yang diperoleh saat ulangan, tapi bisa dilihat melalui kehadiran, konsentrasi pada saat belajar, kemudian ketepatan dalam menjawab pertanyaan, dan relevansi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Hal itu juga sangat penting dalam konsep validitas. Kecermatan pengukuran validitas itu bisa kita ketahui dengan mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil sekalipun yang ada dalam atribut yang diukurnya. Tidak ada validitas yang dapat berlaku secara umum untuk semua tujuan pengukuran. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis validitas. Menurut Sugiono, validitas terbagi menjadi 2, yaitu validitas dalam atau internal dan validitas luar. Dalam validitas internal terbagi lagi menjadi 2, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Dalam praktiknya dibagi menjadi 3, yaitu validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas kriterium. Kami sajikan peta konsep dari validitas. Yang tadi sudah disebutkan, validitas itu ada 2, ada validitas eksternal, ada validitas internal. Untuk yang validitas internal itu ada 3, validitas isi, kriteria, dan konstruksi. Untuk validitas isi itu terbagi menjadi 1, yaitu validitas muka. Untuk validitas kriteria itu dibagi menjadi 2, yaitu validitas prediktif dan validitas concurrent. Untuk validitas konstruk itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu validitas convergent dan validitas diskriminan. Untuk lebih jelasnya, validitas isi akan dijelaskan oleh Mbak Meila Santika. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas isi. Jadi, validitas isi ini sering digunakan dalam pengukuran hasil belajar. Tujuan utama daripada validitas isi ini adalah untuk mengetahui
hingga mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan, dan perubahan-perubahan psikologis apa yang timbul pada diri peserta didik tersebut setelah mengalami proses pembelajaran tertentu. Jika dilihat dari segi kegunaan dalam penilaian hasil belajar, validitas isi ini sering disebut juga validitas kulikuler dan validitas perumusan. Jadi, validitas kulikuler itu berkenaan dengan pertanyaan apakah materi tes relevan dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Pertanyaan ini timbul karena sering terjadi materi tes yang tidak mencakup keseluruhan aspek-aspek yang akan diukur, baik segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selanjutnya, validitas perumusan ini berkenaan dengan pertanyaan apakah aspek-aspek dalam soal-soal itu betul-betul tercakup dalam perumusan tentang apa yang hendak diukur. Selanjutnya, untuk materi validitas konstruksi dan validitas kriterium akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Fakih Firdaus. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan validitas konstruksi. Pengujian pada validitas konstruksi adalah penilaian konsep atau konstruk teori yang melatar belakangi penyusunan alat ukur. Validitas konstruk merujuk pada seberapa jauh suatu instrumen mengukur konstruk teori yang hendak diukurnya. Validitas konstruk memiliki asumsi bahwa instrumen yang digunakan mengandung definisi operasional yang tepat. Dengan demikian, analisis validitas konstruk pada dasarnya sama dengan merumuskan suatu konsep yang bersifat abstraksi dan generalisasi yang perlu diluruskan definisinya sedemikian rupa sehingga dapat diukur. Yang ketiga, validitas kriterium. Validitas kriteria adalah instrumen lain yang mengukur aspek yang sama dengan aspek yang diukur. Instrumen itu diakui dan diketahui validitasnya. Validasi ini dilakukan dengan cara mencari korelasi kedua instrumen secara keseluruhan. Jika hasil korelasi adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang disusun sesuai dengan kriteria yang memiliki validitas yang tinggi. Maka instrumen yang disusun oleh peneliti juga dapat disimpulkan memiliki validitas yang tinggi pula sebanding dengan validitas instrumen kriteria. Azwar menambahkan jenis-jenis validitas, yakni validitas berdasarkan kriteria, yakni validitas prediktif dan validitas konkuren. Menurut Fernandes mengatakan, validitas berdasarkan kriteria dimaksud untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tes memprediksi kemampuan peserta di masa mendatang, atau mengestimasi kemampuan dengan alat ukur lain dengan waktu yang hampir bersamaan. Hal senada juga disampaikan oleh Lawrence yang mengatakan bahwa tes dikatakan memiliki validitas prediktif bila tes itu mampu memprediksikan kemampuan yang akan datang. Sedangkan validitas konkuren merupakan validasi dengan cara mengukur instrumen dengan ukuran lain yang relevan dengan tujuan ukuran tes yang divalidasi dan dapat dijadikan sebagai kriteria dalam prosedur ini. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi validitas akan dijelaskan oleh Muhammad Asghar Alam. Dipersilahkan. Ronlon menemukan ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu faktor instrumen, evaluasi, faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran, dan faktor dari jawaban peserta didik. Nomor 1, faktor instrumen. Evaluasi. Mengembangkan instrumen evaluasi memang tidaklah mudah, apalagi jika seorang evaluator tidak atau kurang mengalami prosedur dan teknik evaluasi itu sendiri. Yang kedua, faktor administrasi evaluasi dan penskoran. Dalam administrasi evaluasi dan penskoran banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekeliruan, seperti contoh alokasi waktu untuk 130 pengerjaan soal yang tidak proporsional. Memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara. Peserta didik saling menyontek ketika ujian. Kesalahan penskoran termasuk juga
kondisi fisik dan psikis peserta didik yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, faktor jawaban dari peserta didik dalam praktiknya. Faktor jawaban peserta didik justru lebih banyak mempengaruhi daripada dua faktor sebelumnya. Faktor ini meliputi kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara cepat, tetapi tidak tepat keinginan, melakukan coba-coba dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Baik, setelah kita mengetahui penjelasan dari teman-teman, yaitu tentang konsep, faktor, macam-macam validitas, kali ini kita akan membahas tentang uji validitas atau simulasi uji validitas pada butir instrumen. Jadi, dalam pengujian validitas dibutuhkan paling sedikit 30 responden. Dengan diri responden, uji coba harus mirip ciri-cirinya dengan responden penelitian. Alasan mengapa harus minimal 30 responden yaitu karena sebuah batas jumlah antara sedikit dan banyak dengan pengertian bahwa data di atas 30 kurva akan mendekati kurva normal. Hasil uji coba dilakukan uji korelasi antara skor item dengan skor total. Bila korelasinya rendah, berarti pertanyaan itu tidak bergayut dan harus di-drop atau dibuang. Pada uji validitas butir instrumen kali ini, kita sajikan contoh bentuk pernyataan yang akan diberikan kepada responden. Di sini kita sajikan ada 10 pernyataan. Yang pertama, obat-obat generik buatan dalam negeri khasiatnya sama dengan obat luar negeri. Pernyataan yang kedua, warga negara yang baik dan pengertian selalu menggunakan obat generik buatan dalam negeri. Begitupun selanjutnya sampai ke 10 pernyataan. Berikut kami sajikan contoh perhitungan dalam uji validitas. Ada skala Likert. Responden diminta memilih salah satu dari pilihan jawaban. Di sini ada A sampai E. Untuk A itu nilainya sangat setuju, B setuju, C ragu, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju. Untuk keterangan dari masing-masing huruf di atas, untuk pernyataan nomor 1 sampai 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, skornya untuk A itu 5, B 4, C 3, D 2, dan E 1. Kemudian untuk jawaban atas pernyataan 6, 7, 8, 9, dan 10 itu skornya kebalikan dari 1 sampai 5, yaitu untuk A 1, B 2, C 3, D 4, dan E 5. Kemudian diuji cobakan kepada minimal 30 responden. Namun pada pembahasan kali ini penulis hanya mencantumkan 10 responden karena hanya sebagai contoh. Bisa kita perhatikan di tabel ada responden, nomor item, dan ada total. Untuk responden bisa kita lihat ada Ani, Budi, Cici, dan seterusnya. Untuk nomor item kita lihat ke samping, ada 1, 2, sampai 10, kemudian total. Untuk responden Ani memberikan angka 4 untuk nomor item 1. Artinya Ani memberikan angka 4 untuk pernyataan nomor 1. Kemudian Budi memberikan angka 5 untuk pernyataan nomor 1, begitu juga seterusnya. Di paling kanan ada total. Untuk totalnya Ani ada 34, Budi 40, begitu juga seterusnya. Kami juga menyajikan rumus korelasi produk momen untuk menghitung uji validitas, yaitu rumusnya R sama dengan N dalam kurung elemen XY dikurang elemen X elemen Y per akar N elemen X pangkat 2 dikurangin elemen X pangkat 2 N elemen Y pangkat 2 dikurangin elemen Y pangkat 2. Pada tahap selanjutnya kita akan mengkoreksi item nomor 1 atau pernyataan nomor 1 yang sudah disebutkan di awal tadi. Itemnya yaitu
obat-obat generik buatan dalam negeri khasiatnya sama dengan obat luar negeri. Ini merupakan pernyataan nomor 1. Kita akan mengkoreksi. Silahkan perhatikan tabel yang sudah disajikan. Di situ terdapat responden. Respondennya sama seperti yang tadi, itu ada 10 responden. Dinyatakan dengan N sama dengan 10. Dilihat baris paling bawah, N sama dengan 10. Kemudian di sebelahnya ada X. Nilai X ini merupakan nilai item 1 atau pernyataan nomor 1 yang tadi. Ani menyatakan item 1 dengan angka 4, Budi 5, Cici 2, Dia 4, Ella 4, dan seterusnya. Hingga jika ditotalkan jumlahnya adalah 41. Untuk nilai Y ini merupakan total jumlah keseluruhan angka yang diberikan Ani untuk setiap itemnya dari item 1 sampai item 10 atau pernyataan 1 sampai 10 itu totalnya ada 34, Budi 40, Cici 32 sampai Jaka 45. Jika nilai-nilai Y ini dijumlahkan maka totalnya 370. Kemudian X pangkat 2 ini atau X kuadrat itu berarti nilai X dikuadratkan untuk Ani. 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2 adalah 25, dan seterusnya. Untuk nilai X pangkat 2 jika dijumlahkan adalah 181. Untuk nilai Y pangkat 2 itu sama, 34 kuadrat hasilnya 1156, 40 kuadrat hasilnya 1600, sampai ke Jaka yaitu 45 pangkat 2 adalah 2025. Jika nilai-nilai Y ini dijumlahkan, maka jumlahnya atau totalnya adalah 13.964. Kemudian nilai XY merupakan perkalian antara nilai X dan Y. Untuk Ani, nilai X-nya adalah 4, Y-nya adalah 34. Ini dikalikan, 4 dikali 34 adalah 136. 5 dikali 40 adalah 200. Kemudian sampai selesai, sampai ke 10 responden. Jika ditotalkan, hasilnya 1565. Setelah kita mengetahui nilai X, nilai Y, atau nilai X kuadrat, Y kuadrat, atau nilai N, maka kemudian kita bisa substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus korelasi produk momen yang sudah kami sebutkan tadi. Rumusnya saya ulangi, yaitu R sama dengan N di dalam kurung elemen XY dikurang elemen X, elemen Y per akar N elemen X pangkat 2 dikurangin elemen X pangkat 2, kemudian N elemen Y pangkat 2 dikurangin elemen Y pangkat 2. Jika kita substitusikan, yaitu nilainya R itu merupakan korelasi sama dengan, untuk nilai N-nya tadi 10, kita masukkan 10 dikali nilai Y, nilai XY yaitu 1565. Kemudian tutup kurung dikurangin elemen X-nya itu jumlah dari nilai X adalah 41 dikali elemen Y, jumlah nilai Y yang tadi itu 370 per akar N-nya 10 dikali X kuadratnya 181 dikurangin 41 dikali 41 itu adalah X kuadrat, kemudian dikurangin 10 dikali 13.964 dikurangin 370 dikali 370. Jika dihitung hasilnya adalah 0,806. Kemudian kita harus mengkoreksi apakah nilai korelasi itu signifikan atau tidak. Bisa dilihat di PPT. Setelah kita mengetahui nilai R di atas, lalu kita bisa menentukan R tabel produk momen dengan 10 responden, maka taraf signifikannya adalah 0,632.
Dari mana kita mengetahui 0,632 ini? Kita bisa searching sendiri tabel R product momennya. Nanti di situ akan dijelaskan kalau 10 responden itu signifikannya itu ada di angka berapa, seperti itu. Kemudian untuk mengkoreksinya itu menggunakan rumus. Rumusnya yaitu RPQ sama dengan RTP kali SDY dikurangin SDX per akar SDY kuadrat ditambah SDX kuadrat dikurangin 2 dikali RTP kali SDX kali SDY. Untuk mengoreksi menggunakan rumus di atas, terlebih dahulu kita mencari standar deviasi atau SD. Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah yaitu SD sama dengan akar elemen X dikurangin X rata-rata kuadrat per N. Nilai X-nya tadi sudah kita ketahui di atas. Untuk X rata-rata ini adalah rata-rata dari X per N. Dengan hasilnya bisa dihitung sendiri. Ini itu merupakan hitungan manual. Dengan hasil SDX-nya itu 1220. Untuk SDY-nya 6508. RPT-nya yang kita cari pertama tadi itu ada 0,806. Langkah kedua yaitu kita bisa mensubstitusikan semua hasil ke dalam rumus RPQ untuk mencari korelasi setelah dikoreksi. Kita cari korelasi setelah dikoreksinya, yaitu rumusnya RPQ sama dengan RTP kali SDY dikurang SDX per SDY kuadrat ditambah SDX kuadrat dikurangin 2 dikali RTP kali SDX kali SDY. Ini kemudian kita hitung secara manual dan mendapatkan hasil yaitu 0,722. Dapat kita simpulkan bahwa angka korelasi setelah kita koreksi adalah 0,722. Untuk angka taraf signifikan yang ada pada tabel R product moment itu kita gunakan 5% atau 0,5, yaitu angkanya 0,632. Jadi, angka korelasi masih tetap signifikan atau valid karena angka korelasi setelah dikoreksinya itu 0,722 masih lebih besar daripada R yang ada di tabel, yaitu 0,632. Kedua angka tersebut itu kita bandingkan mana yang lebih besar. Jika yang lebih besar itu merupakan angka korelasi setelah dikoreksi, maka pernyataan tersebut itu masih valid atau signifikan. Jika angka korelasi setelah dikoreksi itu lebih rendah dari R tabel product momennya, itu maka tidak valid atau harus di drop. Baik, cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.